Siti Hasanah, Fitri Kurniawati, Muhammad Ilham Wahyudi, dan Muhammad Lutfi. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang arsitektur. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Teh Fitri Kurniawati. Kepada Teh Fitri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya suara saya terdengar tidak? Sudah terdengar jelas, Teh. Dengar. Ya. Langsung saja ya ke pembahasannya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalam arsitektur teknologi e-commerce. Adapun pengertian dari arsitektur teknologi e-commerce sendiri itu adalah sebuah kerangka kerja perencanaan konseptual di mana aplikasi bisnis dan teknologi informasi didesain sebagai arsitektur terpadu dari sistem perusahaan yang mendukung inisiatif bisnis strategis dan proses bisnis lintas fungsi. Nah, di dalam arsitektur ini dibangun oleh berbagai building block yang di dalamnya dapat dikonfigurasikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, komponen-komponen tersebut yaitu diantaranya yang pertama ada order management server. Sistem ini memiliki fungsi utama untuk menangani masalah pemesanan produk atau jasa sampai dengan proses pengirimannya kepada konsumen. Yang kedua yaitu ada product configuration server. Pada prinsipnya, sistem ini dibangun untuk mempermudah konsumen dalam menentukan konfigurasi produk yang diinginkan. Tentu saja sesuai dengan catatan bahwa produk yang ditawarkan dapat ditentukan spesifikasinya sesuai dengan keinginan spesifik konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu ada dynamic content server. Komponen ini merupakan jantung atau inti dari informasi perusahaan di mana secara dinamis dan kontinu melakukan pengelolaan dan update terhadap informasi halaman HTML oleh konsumen. Kemudian yang keempat ada commerce transaction server. Transaksi e-commerce biasanya melibatkan berbagai pihak, mulai dari proses pemesanan sampai dengan pembayaran dan distribusi produk yang dibeli. Sistem ini bertugas untuk mengelola proses transaksi yang melibatkan sejumlah server dapat berjalan dengan efektif. Kemudian yang terakhir yaitu ada secure access server. Sesuai dengan namanya, sistem ini bertujuan untuk menjaga, yaitu untuk melindungi supaya transaksi yang berjalan dapat terjamin keamanannya seperti keamanan proses pembayaran, keamanan pengiriman, serta keamanan verifikasi atau proses autentifikasi lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Fitri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Hasanah. Kepada Teh Hasanah, saya persilahkan. Teknologi yang mendukung e-commerce. Untuk menjalankan e-commerce diperlukan beberapa servis atau infrastruktur yang mendukung pelaksanaan e-commerce. Servis-servis ini akan dibahas pada session di bawah ini. 1. Directory Service. Directory Service menyediakan informasi tentang pelaku bisnis dan end user, seperti halnya buku telepon dan Yellow Page. Ada beberapa standar yang digunakan untuk menyediakan directory service. Salah satu standar yang cukup populer adalah LDAP atau Language Directory Access Protocol, yang kemudian menimbulkan OpenLDAP atau www.openldap.org. Salah satu permasalahan yang mengganjal dalam penggunaan directory service adalah adanya potensi security hole, yaitu ada kemungkinan orang melakukan spamming. Spamming adalah proses pengiriman email sampah yang tak diundang, yang biasanya berisi tawaran barang atau servis ke banyak orang sekaligus. Seorang spammer dapat melihat daftar user dari sebuah directory service, kemudian mengirimkan email spamnya kepada alamat email yang dia peroleh dari directory service tersebut. Kedua, infrastruktur kunci publik atau public key infrastruktur.
Untuk menjalankan e-commerce dibutuhkan tingkat keamanan yang dapat diterima. Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi, yaitu antara lain dengan menggunakan enkripsi untuk mengacak data. Salah satu metode yang mulai umum digunakan adalah pengamanan informasi dengan menggunakan public key system. Sistem lain yang bisa digunakan adalah prepay key system. Infrastruktur yang dibentuk oleh sistem public key ini disebut public key infrastruktur atau PKI, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi infrastruktur kunci publik atau IKP, di mana kunci publik dapat dikelola untuk pengguna yang tersebar di seluruh dunia. Ketiga, Certification Authority atau CA merupakan sebuah body entity yang memberikan dan mengelola sertifikat digital yang dibutuhkan dalam transaksi elektronik. CA berhubungan erat dengan pengelolaan public key system. Contoh sebuah CA di Amerika adalah Verisign atau www.verisign.com. Verisign dalam transaksi e-commerce di Indonesia harus ada sebuah atau lebih CA. Sayangnya, untuk menjalankan CA tidak mudah. Banyak hal teknis dan non-teknis yang harus dibenahi. Keempat, IFSIC, yaitu keamanan media komunikasi merupakan hal yang penting. Mekanisme untuk mengamankan media komunikasi yang aman atau secure selain menggunakan SSL yang akan dijelaskan kemudian adalah dengan menggunakan IP Secure. Plan IP versi 4 yang umum digunakan saat ini tidak menjamin keamanan data. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Kang Ilham. Next, Mak. Terima kasih Teh Sana. Dilanjut dengan Kang Ilham ya, silakan. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada Pretty Good Privacy atau disingkat dengan PGP. PGP dapat digunakan untuk authentication, encryption, dan digital signature. PGP umumnya digunakan di bidang email. PGP memiliki permasalahan hukum dengan algoritma enkripsi yang digunakannya. Sehingga ada dua sistem, yaitu sistem yang digunakan di Amerika dan sistem untuk internasional. Implementasi dari PGP ada bermacam-macam dan bahkan saat ini ada implementasi dari JNU yang disebut JNU Privacy Guard atau disingkat dengan GPG. Selanjutnya yang keenam ada Privacy Enhanced Mail atau disingkat dengan PEM. PIM merupakan standar pengamanan email yang diusulkan oleh Internet Engineering Task Force atau yang disingkat dengan IETF. Selanjutnya yang ketujuh ada S atau MIM. Selain menggunakan PGP, pengamanan email juga dapat dilakukan dengan menggunakan standar SMIME. SMIME sendiri merupakan standar dari Secure Messaging dan tidak terbatas hanya untuk email saja. Beberapa vendor EDI sudah berencana menggunakan SMIME. Salah satu standar yang didukung untuk messaging informasi mengenai SMIME dapat diperoleh dari berbagai tempat. Misalnya sentral http www.rsa.com. Selanjutnya ada Secure Socket Layer atau disingkat dengan SSL. Seperti dikemukakan pada awal report ini, e-commerce banyak menggunakan teknologi internet. Salah satu teknologi yang digunakan adalah standar TSP atau IP dengan menggunakan soket. Untuk meningkatkan keamanan informasi, keamanan layar soket perlu ditingkatkan untuk menggunakan teknologi kriptografi. Netscape mengusulkan pengamanan dengan menggunakan Secure Socket Layer untuk diimplementasikan yang bersifat gratis dan open source.
Sudah tersedia OpenSSL project. Selain SSL, ada juga pendekatan lain, yaitu dengan menggunakan Transform Layer Security. Dilanjut ke moderator. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kang Lutfi, ada nggak? Dilanjut aja tuh ya Kang Ilham. Soalnya nggak ada. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada keuntungan dan juga kelemahan e-commerce. Yang pertama, keunggulan e-commerce. Adapun beberapa keunggulan daripada e-commerce antara lain yaitu satu, meningkatkan pendapatan dengan menggunakan online channel yang biayanya relatif lebih murah. Yang kedua, yaitu mengurangi keterlambatan dengan menggunakan transfer elektronik karena pembayaran ini dapat langsung dicek dan tepat waktu. Yang ketiga, yaitu mempercepat pelayanan ke pelanggan dan pelayanan yang lebih responsif. Selanjutnya yang keempat, yaitu informasi akan barang dan jasa yang ditawarkan lebih lengkap dan jelas. Selanjutnya yang terakhir yaitu menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan dan juga layanan lainnya. Next. Selanjutnya yaitu kelemahan e-commerce. Adapun beberapa kelemahan dari e-commerce antara lain, yang pertama, sering terjadi ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang ditawarkan dengan barang yang diterima oleh pelanggan. Yang kedua, yaitu dapat kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, misalnya mati listrik di saat melakukan transaksi. Yang ketiga, yaitu kehilangan kepercayaan diri dari konsumen. Karena bisa saja ada oknum yang tidak suka dengan bisnis e-commerce, melakukan hal-hal yang membuat reputasi e-commerce seseorang bisa jatuh. Yang keempat yaitu ketidakpastian pengiriman barang yang sudah dipesan. Dan yang terakhir yaitu tidak aman karena sesuatu yang sudah berhubungan dengan internet, keamanannya tidak ada yang bisa menjamin. Sekian, lanjut moderator. Nah, terima kasih ya teman-teman. Selanjutnya ada sesi tanya jawab nggak ini teh? Ada yang mau ditanyakan nggak? Jawabnya teh sama bukan. Gimana Kang? Kurang jelas suaranya. Boleh Kang Iqbal, mau ada yang mau ditanyain? Cukup mungkin, Mak? Cukup ya. Oke, baik, terima kasih ya. Kita tutup aja presentasi kali ini. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mau tanya? Ini kan nggak ada bapaknya ya. Nanti si itunya di